Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang krusial banget buat semua investor, yaitu medical check-up finansial sebuah perusahaan. Anggap saja saya ini mentor Anda, dan kita akan sama-sama membedah laporan ini selangkah demi selangkah. Pernah kan buka laporan keuangan terus rasanya kayak lihat tulisan hieroglif, tebal, penuh angka, pusing duluan? Tenang, Anda nggak sendirian. Tapi sebetulnya di balik semua angka itu ada sebuah cerita yang menarik. Kita cuma perlu tahu petunjuk kunci mana yang harus dicari untuk ngerti gambaran besarnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pasien kita hari ini adalah PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk dengan kode saham naik. Kita akan pakai analogi medical check-up ini buat memeriksa 3 organ vitalnya, laporan laba rugi, neraca keuangan, dan arus kas. Siap? Mari kita mulai pembedahan finansial ini. Pemeriksaan pertama, kita mulai dari yang paling fundamental, laporan laba rugi. Pertanyaannya simple banget. Intinya, bisnis perusahaan ini tuh bikin duit nggak? Cuan atau nggak? Yuk kita lihat datanya. Wow, langsung disajikan angka besar nih. Di tahun 2025, Naik membukukan laba bersih 30,7 triliun rupiah. Angka yang fantastis kan? Kalau cuma lihat ini aja, kita bisa langsung mikir, wah perusahaannya sehat banget. Tapi, eits, tunggu dulu. Seorang investor yang cerdas gak pernah mengambil kesimpulan cuma dari satu angka. Konteks itu segalanya. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam dengan membandingkannya sama tahun lalu. Disinilah ceritanya jadi menarik. Coba perhatikan, pendapatannya naik loh dari 207 triliun ke 215 triliun. Itu artinya penjualan mereka lebih banyak. Bagus dong. Tapi, lihat laba bersihnya. Kok malah turun dikit ya? Dari 30,9 triliun jadi 30,7 triliun. Nah, ini dia momen aha-aha pertama kita. Pertanyaan, loh, penjualannya naik tapi duitnya kemana? Inilah yang membedakan investor pemula sama investor yang kritis. Anggap aja kita ini detektif yang baru nemu petunjuk aneh. Sekarang, tugas kita adalah mengikuti jejak petunjuk ini. Dan ini dia biang keladinya. Kalau kita telusuri lebih dalam di laporan laba rugi, ada satu pos namanya beban umum dan administrasi yang angkanya melonjak gila-gilaan. Naik sekitar 10 triliun rupiah. Biasanya pos ini isinya kayak gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya operasional harian. Kenaikan drastis inilah yang memakan laba perusahaan meskipun penjualannya lagi bagus. Oke, jadi kita udah tahu mereka ini untung, tapi ada biaya yang perlu diawasi. Tapi profit doang itu belum cukup. Perusahaan yang profit juga bisa goyah loh. Makanya sekarang kita perlu periksa fondasinya, neraca keuangan. Apakah bangunan perusahaan ini kokoh atau gampang roboh kalau ada badai ekonomi? Biar gampang, bayanginnya gini, aset itu semua harta yang dimiliki perusahaan. Liabilitas itu semua utang atau kewajibannya ke pihak lain. Nah, ekuitas inilah bagian yang benar-benar jadi milik kita sebagai pemegang saham setelah semua utang dilunasi. Keseimbangan 3 hal ini adalah cetak biru dari kesehatan finansialnya. Dan ini dia potret neraca naik di tahun 2025. Coba lihat baik-baik, bar total ekuitas atau modal sendirinya itu tinggi banget. Jauh lebih tinggi dibanding bar total liabilitas atau utangnya yang kelihatan kecil. Secara visual aja, ini udah pertanda yang sangat-sangat positif. Artinya apa? Artinya, perusahaan ini berdiri di atas kakinya sendiri. Operasional bisnisnya lebih banyak dibiayai dari modal sendiri, bukan dari tumpukan utang. Ini adalah tanda fondasi yang kokoh dan risiko yang jauh lebih rendah. Ibaratnya, ini rumah yang dibangun pakai beton bertulang, bukan rumah kartu yang gampang goyah. Jauh lebih aman kan? Cek. Ketiga dan yang terakhir, dan mungkin ini yang paling krusial buat banyak investor, adalah laporan arus kas. Laba itu konsep akuntansi, tapi uang tunai itu nyata. Orang bilang, cash is king. Nah, laporan inilah yang menunjukkan kemana sebetulnya aliran uang tunai di perusahaan ini. Ini pertanyaan penting banget loh. Laba yang 30 triliun tadi bisa aja masih dalam bentuk piutang, alias tagihan ke pelanggan yang belum dibayar. Nah, laporan arus kas ini yang akan menjawab jujur. Dari laba puluhan triliun itu, berapa sih yang beneran udah jadi duit tunai di rekening bank perusahaan? Jadi, arus kas itu dibagi jadi 3 aktivitas utama. Pertama, operasi. Ini duit kas yang keluar masuk dari bisnis inti mereka. Misalnya jual beli produk. Kedua, investasi. Ini duit yang dipakai buat beli aset jangka panjang, kayak pabrik baru atau mesin. Ketiga, pendanaan. Ini kas jadi interaksi sama investor dan bank. Yuk kita lihat angkanya. Naik. Nah, di sini kita nemuin lagi petunjuk besar lainnya. Coba lihat. Dari kegiatan operasinya, mereka menghasilkan kas positif 19,3 triliun rupiah. Keren banget, bisnisnya sehat.
Tapi, lihat baris kedua. Arus kas untuk investasi minus 47,4 triliun rupiah. Angka minus yang luar biasa besar. Akibatnya, secara total, uang kas di perusahaan ini malah berkurang hampir 20 triliun rupiah. Loh kok gitu? Apa artinya ini? Apakah ini pertanda buruk? Justru sebaliknya, ini bisa jadi sinyal yang sangat kuat bahwa manajemen lagi bakar duit untuk investasi besar-besaran. Mereka lagi menanam uang hari ini dengan harapan bisa memanen keuntungan yang jauh lebih besar di masa depan. Ini adalah pertaruhan untuk pertumbuhan. Oke, kita sudah periksa ketiga organ vital perusahaan ini. Laba rugi, neraja, dan arus kas. Sekarang, waktunya dokter memberikan diagnosis akhir dari hasil medical check-up kita. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Dari sisi profitabilitas, naik ini sehat, walau ada sedikit demam karena kenaikan biaya. Dari sisi stabilitas, fondasinya sekuat baja karena modalnya tebal banget. Dan soal arus kasnya yang negatif, itu bukan gejala penyakit, tapi itu tanda perusahaan lagi olahraga berat, lagi investasi gila-gilaan buat ngebangun otot pertumbuhan di masa depan. Nah, kita sudah membedah laporan ini bareng-bareng. Anda sekarang sudah tahu cara membaca tanda-tanda vital sebuah perusahaan. Pertanyaan terakhir dari saya, bukan untuk dijawab ke saya, tapi untuk Anda renungkan sendiri. Dengan semua informasi ini, apa langkah Anda selanjutnya sebagai seorang investor? Keputusan ada di tangan Anda. Selamat menganalisis.